Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Malam akan mempresentasikan mengenai prediksi penjualan menggunakan machine learning. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Haidar Kalyadiar, selanjutnya ada Devri Adi Pratama, lalu ada Muhammad Taufik Habibi, Muhammad Arya Hidayah, dan Surya Suprapto. Pendahuluan, dalam dunia bisnis kuliner, terutama di sektor restoran, kemampuan memprediksi penjualan harian menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung pengambilan keputusan operasional. Tanpa perencanaan yang baik, stok bahan makanan bisa berlebih atau justru kurang, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap pelayanan dan keuntungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Taufik Habibi. Ya, di sini selanjutnya model profit yang dikembangkan oleh Meta jadi salah satu pendekatan modern yang dirancang untuk menangani data deret waktu yang memiliki tren non-linear, pola musiman, dan anomali. Profit memiliki kelebihan karena mampu secara otomatis menangani missing values, outlier, serta mengidentifikasi perubahan tren. Selain itu, model ini juga memungkinkan pengguna untuk menambahkan komponen musiman maupun informasi eksternal lainnya. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik prediksi seperti R2 dan MAPE untuk mengukur performa model terhadap pada data historis yang telah melalui proses transformasi logaritmik dan smoothing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Surya. Baik, jadi dari mulai tahapannya, yang pertama dari mulai lalu beralih ke mengumpulkan data, berlanjut ke processing. Processing ini terbagi menjadi dua, ada transformasi data dan ada fitur engineering. Lalu selanjutnya proses data splitting, dilanjut dengan implementasi Propet yang dibagi menjadi dua, dari mulai inisialisasi parameter, lalu yang kedua dan ada inisialisasi regresor tambahan. Selanjutnya masuk ke pelatihan model dan diakhiri dengan evaluasi model. Setelah itu selesai tahapannya. Untuk pengumpulan data dilanjutkan oleh Muhammad Arya. Baik, pengumpulan data. Data penjualan harian yang digunakan dalam penelitian ini beroleh dari restoran The Forest atau KCO yang berlokasi di Jalan Kolonel Masturi 011 Pangeran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Data penjualan yang telah dikumpulkan dari restoran The Forest atau KCO disatukan terlebih dahulu karena tersimpan dalam beberapa file terpisah per bulan. Seluruh file tersebut digabungkan dengan dalam satu dataset terpadu agar dapat dianalisis secara menyeluruh dan konsisten. Setelah digabungkan, dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan data, terutama pada kolom pendapatan. Beberapa nilai pendapatan harian tercatat sebagai 0, yang dalam konteks dia diasumsikan sebagai data yang hilang atau tidak tercatat. Tahap selanjutnya itu yang pertama ada prep processing, itu ada data splitting, yang ketiga ada implementasi, keempat ada kelima ada evaluasi model. Hasil menggunakan data penjualan harian dari restoran Forest atau KCO yang dipilih untuk dinamika penjualan harian serta variasi musiman yang relevan di Indonesia, seperti model kepala, hari besar, keamanan, serta fluktuasi penjualan bulanan dan mingguan yang terjadi pada ini. Cuplikan struktur dan data awal ditemukan pada tabel 1 ini, guys. Ini diagram pendapatan bulan dan episode awal pendapatan harian yang belum diproses. Baik, untuk langkah awal yang dilakukan adalah smoothing terhadap data
menggunakan metode rata-rata bergerak atau moving average dengan jendela 7 hari. Berikut gambarnya yang merupakan visualisasi pendapatan setelah proses moving average 7 hari. Lalu selanjutnya untuk menstabilkan variansi dan memperkecil perbedaan skala antar data dilakukan transformasi logaritmik natural terhadap nilai pendapatan hasil smoothing. Berikut gambar visualisasi pendapatan setelah smoothing dan transformasi logaritmiknya. Sebagai tahap akhir dalam pengolahan data dilakukan penambahan sejumlah variabel baru melalui teknik feature engineering yang berguna untuk memperkaya representasi data. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Haidar Karya. Nah, selanjutnya ada pelatihan model. Proses ini dilakukan menggunakan algoritma Prophet yang merupakan model aditif berbasis dekomposisi komponen tren, musiman, dan hari libur. Lalu evaluasi modelnya adalah hasilnya ada di tabel berikut. Model pertama itu Prophet default tanpa smoothing. MAP-nya itu 81,71, RMSE-nya itu 1.151.657, R kuadratnya itu 0,1265. Lalu Prophet plus smoothing itu dia lebih kecil dari Prophet default. Lalu Prophet plus smoothing plus log transform itu lebih kecil dari Prophet plus smoothing. Yang terakhir itu Prophet full konfigurasi, yaitu dengan hasil yang paling kecil di MAP dan RMSE-nya dan R kuadratnya juga. Selanjutnya adalah visualisasi hasil prediksi model terbaik ditunjukkan pada gambar 5 yang memperlihatkan data aktual yaitu dengan garis biru dibandingkan dengan hasil prediksi yang dengan garis oranye. Kurva prediksi mengikuti tren aktual secara konsisten dan memperlihatkan proyeksi ke depan selama 30 hari. Strategi rekomendasi inventorinya adalah jika proyeksi grafik turun ke bawah, maka seharusnya mengurangi stok, dan jika naik maka harus mempersiapkan stok sesuai dengan prediksi. Ya, berikut adalah gambar visualisasi perbandingan hasil prediksi dan data aktual pada model konfigurasi terbaik. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Muhammad Taufik Habibi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model Prophet untuk prediksi penjualan harian restoran dapat memberikan hasil yang sangat akurat apabila disertai dengan tahapan pre-processing yang tepat dan konfigurasi model yang optimal. Model default Prophet terbukti kurang mampu menangkap pola penjualan yang bersifat fluktuatif dan dinamis dengan nilai MAP yang sangat tinggi dan akurasi prediksi yang rendah. Namun setelah diterapkan metode smoothing dan transformasi logaritmik, model mulai menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa prediksi. Penambahan variabel eksternal melalui fitur engineering seperti hari dalam seminggu, akhir pekan, rata-rata bergulir, dan lag turut memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas model dalam mengenali pola tersembunyi dalam data penjualan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai koefisien determinasi R2 yang mendekati 1, serta penurunan RMSE dan MAP secara drastis. Mungkin bisa ditutup oleh Haidar untuk selanjutnya. Nah, kita juga udah mempersiapkan pertanyaan dan jawabannya juga. Untuk pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Muhammad Arya Hidayah. Dari pertanyaan pertama nih guys, apa maksud dari evaluasi metrik prediksi R2 dan MAPE? Oke, jadi untuk pertanyaan dari Muhammad Arya, untuk pertanyaannya apa maksud dari evaluasi matrik prediksi R2 dan MAPE? Mungkin untuk jawabannya, yang pertama, MAPE digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan relatif dalam bentuk presentasi terhadap nilai aktual yang umum. Biasanya digunakan dalam konteks bisnis dan keuangan. Sementara itu, koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dalam data yang dapat dijelaskan oleh model. Nilai R2 berada pada rentang 0 hingga 1 dengan nilai mendekati 1 menandakan model yang sangat baik. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya?
Pertanyaan selanjutnya mau nanya dong. Pertanyaan kedua mau nanya dong. Apa sih korelasi pada hasil evaluasi kinerja model yaitu pada angka terbesar dan angka terkecilnya. Contohnya di nilai MAP-nya nih ya. Perbedaan nilai MAP yang besar sama yang kecil tuh apa sih? Silakan Surya bisa jawab. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, kalau menurut saya semakin kecil nilai MAPE, maka semakin kecil kesalahan hasil pendugaan. Sebaliknya, semakin besar nilai MAPE, maka semakin besar kesalahan hasil pendugaannya. Baik, untuk nomor 3, saya juga ada pertanyaan. Apakah ada cara lain untuk meramalkan penjualan restoran? Oke, untuk pertanyaan nomor 3, jawabannya ada. Misalnya penelitian oleh Apriliani dan kawan-kawan menggunakan metode single moving average untuk memprediksi penjualan menu restoran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa akurasi prediksi bulanan cukup tinggi dengan MAPE sebesar 4%. Tetapi untuk skala harian, akurasinya menurun tajam dengan MAPE sebesar 39,2%. Ya, sekian dari kelompok 2 Big Data Malam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, makasih.